Dengan kasus korupsi yang menjerat kadernya ini membuat elektabilitas Partai Demokrat turun drastis. Namun Partai Biru optimis mampu bangkit dan meraih minimal 15% suara di pemilu legislatif. Menjelang pemilu 2014, elektabilitas Partai Demokrat kian menurun. Ajang konvensi yang digelar untuk mencari calon presiden pun tak cukup ampuh untuk mengatrol popularitas Partai Biru. Banyaknya kader yang terjerat korupsi, serta ketidakpuasan pada kinerja pemerintah menjadi penyebab. Sepertinya masyarakat sudah mengalami titik jenuh terhadap pemberitaan yang melibatkan kasus-kasus korupsi yang terkait dengan kader-kader Partai Demokrat. Tetapi saat yang sama, upaya untuk mengembalikan kepercayaan diri juga gagal untuk diterima oleh publik. Dan akibatnya kalau kita lihat kemungkinan yang terjadi 3 bulan ke depan sampai Pileg 2014 sepertinya berat. Jebloknya elektabilitas Partai Demokrat semakin terasa sejak 3 kader andalannya tersandung korupsi. Mulai dari Angelina Sondah yang terjerat korupsi Wisma Atlet, hingga Andi Malarangeng dan Anas Urbaningrum yang terlibat korupsi megaproyek Hambalang. Namun Partai Demokrat beranggapan korupsi yang menjerat kader merupakan tanggung jawab pribadi, tidak melekat pada partai. Bahwa dampak yang lalu itu iya, tetapi kan sudah terjadi garis putus dengan mereka yang tersangka, ya kan sudah berhenti dari kepengurusan kan begitu ya. Nah jadi tidak fair juga kalau misalnya kami terkena dampak dari kesalahan yang tidak kami lakukan kan begitu. Kecuali kalau kesalahan itu dilakukan secara masif, terstruktur dan sistematis misalnya di partai politik tertentu, nah kalau itu baru dampaknya itu akan terasa. Tetapi kalau oknum pribadi, ya itu akhirnya menjadi pribadi dan oknum. Berbagai persoalan yang mendera tak membuat Partai Demokrat patah arang. Mereka optimis dapat meraih minimal 15% suara di pemilu legislatif bulan April. Amelinda Widya, Indra Raharja melaporkan untuk NET. Ya, memang berdasarkan dari survei-survei belakangan ini, elektabilitas Demokrat terus turun. Yang saya juga dapatkan dari litbangnya Kompas. Jadi melihat dari 2004 sampai ke 2013, dari 2012 maksud saya. Ini sudah 3 kali diadakan survei. Yang pertama di Desember 2012, kemudian Juni 2013, dan terakhir Desember 2013. Jadi menurunannya drastis, bahkan yang terakhir katanya elektabilitas sudah 1 digit alias di bawah 10% saja. Betul, 7,4%. Betul sekali. 7,4%. Kalau misalnya kita lihat nomor-nomornya itu berapa drastisnya, betul kata Adrian tadi, jadi dari tahun 2012 itu elektabilitasnya itu adalah 11,1%. Kemudian pada 2013 turun 1%, jadi 10,1%. Kemudian yang terbaru Adrian katakan tadi 7,45%. Dan ini survei terbaru ini adalah lebih, sebentar. Sorry. Yang terbaru adalah 7,2% bahkan. Yang terbaru 7,2%, dan ini lebih rendah daripada elektabilitas Demokrat ketika tahun 2004, yaitu 7,45. Lebih rendah pada saat pertama kali mereka itu, maksudnya udah mulai memasuki ini ya, maksudnya I'm a player gitu di politik Indonesia ini. Benar, apalagi kalau misalnya tadi juga Adrian sempat mengangkat kalau memang banyak sekali kasus-kasus yang menjerat kader-kader dari Partai Demokrat. Dan di sini juga ada salah satu kader Partai Demokrat, Saan Mustafa, yang mengatakan ini juga menurunnya elektabilitas karena memang belum ada calon presiden yang sudah dinyatakan gitu. Karena ada 11 orang yang mengikuti konvensi, dia mengatakan kalau misalnya sudah dipilih nanti satu, pasti akan elektabilitasnya akan naik karena tidak semua kadernya dikatakan terlibat dalam kasus-kasus korupsi kan. Gitu. Dan juga nanti akan ada debat terbuka juga loh kawan-kawan. Kapan tuh rencananya? Nanti tanggal 21 hingga 24 Januari ini akan ada debat terbuka di mana seluruh anggota konvensi 11 itu akan saling debat, dan tentunya publik akan bisa menilai kira-kira ini kayaknya oke. Siapa atau siapa ready, gitu kan. Nah, kalau terkait dengan itu katanya yang saat ini memimpin gitu ya dari polling 11 orang itu Pak Dahlan Iskan. Masih ya sampai sekarang ya. Dan yang paling bontot kalau tidak salah itu mantan Panglima TNI Endriartono Sutarto. Yang kemarin juga Marisa sempat mewawancarai. Betul. Pak Gita gimana sih situasinya Pak Gita sekarang? Ntar kita lihat lagi. Gimana kalau saya telepon aja. Selamat pagi Pak Gita. Selamat pagi Pak.